Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandika Cita Cahyaningrum, Prodi D4 Keuangan dari kelas 1C. Di sini saya akan mempraktekkan fungsi VLOOKUP. Di sini sudah ada data master yang akan saya gunakan. Lalu yang pertama saya akan membuat divine name terlebih dahulu. Hanya blok sel B1 sampai I8, lalu klik kanan. Setelah itu divine name. Saya akan memberi nama sampel seperti ini. Lalu setelah itu untuk sel B1 sampai I1 saya akan buat name perusahaan menggunakan cara yang sama ya. Setelah itu saya akan membuat sheet kedua mengisi. Nah, dari A1 saya akan membuat data perusahaan, data profil perusahaan. Seperti itu. Lalu untuk di bawahnya biar aku sekarang judul kita buat itu ada nama perusahaan, lalu di bawahnya ada sektor, untuk sektor, khusus selanjutnya kita dalam ada masa saya anggapkan ada kayak garis. Nah, agar tidak hilang, kita bisa menggunakan sen atau biasanya orang-orang disebut ketik satu. Setelah itu, saya akan menulis AC. Nah, jadi bisa muncul minusnya. Selanjutnya, kewajiban. Lalu ekuitas, ini pendapatan. Lalu, apa sebelum lalu untuk mengisi sel B2, kita bisa membuat drop down list sesuai dengan nama perusahaan. Caranya, kita bisa klik B2, setelah itu pilih data. Pada data tools, kita bisa menemukan data validation. Itu pada bagian unlock, kita bisa ganti dengan list. Untuk source-nya sesuai dengan divine name perusahaan. Nah, ya perusahaan.
sama dengan perusahaan. Klik OK. Nah, nanti di sisi kanan akan ada pilihan seperti ini. Nama perusahaan akan muncul. Kita bisa pilih salah satu seperti ini. Lalu untuk sektor menggunakan rumus sama dengan lookup. Nah, di sini kita sudah ada pilihannya otomatis, jadi bisa langsung diklik dua kali, lalu satu tab besar bisa dibawa ke seperti ini. Lalu titik koma. Untuk jenis-jenis laptop itu berbeda, ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Setelah itu titik sampel, titik koma untuk sekar berada di kolom kedua. Itu koma. Lalu di sini ada pilihan pos. Lalu ditutup huruf. Nah, maka akan muncul sektor basic beginner. Bisa kita cocokkan di zip pertama, ini Palapa, eh sorry, ini Palapa. Sektornya adalah basic material. Untuk yang masih bingung rumusnya yang ini, yang raw image numbernya, itu nomornya dari sorry, urutannya, hitungannya dari nama perusahaan. Jadi nama perusahaan itu nomor satu, lalu B2 itu nomor dua, tiga, empat, dan seterusnya ke bawah seperti itu. Lalu untuk subsektor menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan lalu yang sudah ada kedua kali, yaitu jangan lupa kursor dibawa ke B2, koma, sampel, lalu titik koma lagi, karena subsektor berada di tabel, tabel nomor 3, 3, titik 3, lalu titik koma, lalu pos, seperti ini. Nah, bisa dicocokkan lagi untuk subsektornya adalah agricultural chemicals. Seperti itu. Lalu untuk aset juga menggunakan rumus yang sama dengan, jadi kita itu harus mengingat urutan dari tabel yang akan diisi di sini. Lalu up itu B2, B2, sampel, titik 2, C1 tadi, itu 2, 3, 4. Agak saya lupa, sorry. Titik koma, pos. Seperti ini, seperti ini. Maka akan muncul Zoom. Menggunakan itu bisa diaktifkan. Lalu untuk jadi kan tadi nulis rumus secara manual biar bisa otomatis itu bisa seperti ini. Klik dua kali. Lalu untuk B2-nya bisa dikunci. Jadi nanti rumusnya dia tidak menyalin rumus gitu otomatis tinggal mengganti urutan dari tabelnya. Bisa kita F4. Kalau di laptop saya klik Fn dan F4 seperti ini. Nah, nanti ini akan terkunci seperti ini. Ada lambang dolar gitu.
event, nah, kita enter. Untuk selanjutnya ke bawah, bisa kita tarik garis seperti ini. Tinggal mengganti urutan, tinggal mengganti urutan dari tabel saja. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk liability itu 5, 6, 7, 8. Untuk mengganti rumus bisa diklik 2 kali seperti ini. Lalu itu urutan tabel saja. Lalu ini adalah misalnya masih ragu atau bingung, ini bisa dicocokkan ya guys. Jadi untuk laba sebelum pajak di paling bawah 23,52 sama. Lalu pendapatan juga 19,6 seperti itu ya. Terus kalau misalnya nanti nama perusahaannya diganti, eh, otomatis ke bawahnya juga akan ikut terganti seperti sektor, subsektor, aset, kewajiban, dan lain-lain. Contohnya, seperti saya akan ganti ke aluminium. Untuk sektornya berganti ke basic material, sektornya ke aluminium. Bisa kita cocokkan di sini. Sektornya adalah basic material, sektornya aluminium, dan asetnya 1049,7. Nah, dia secara otomatis akan terisi seperti itu. Untuk perusahaan yang lainnya juga sama seperti ini. Dia akan mengganti secara otomatis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.